SPD. Hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan yang semoga Pak harapkan kita semua dalam sehat walafiat, dalam suasana yang penuh keakraban, dalam suasana yang penuh menyenangkan adik-adik. Dan adik-adik, ini pertemuan kita yang kedua. Setelah pertemuan pertama kemarin, Pak menyajikan kontrak belajar. Hari ini ada pertemuan bagaimana adik-adik sudah mulai mendapatkan atau menerima penyajian materi yang akan Pak berikan di awal semester 1 ini di bab pertama. Nah, sebelum Pak masuk pada penyajian materi, Pak ingin menyampaikan satu pesan bijak untuk adik-adik, bahwa kita tidak bisa merubah dunia kalau kita tidak berani merubah diri kita sendiri. Kita tidak bisa merubah dunia kalau kita masih takut untuk merubah diri kita sendiri. Adik-adik, Corona hanya menjerat kita dalam satu ketakutan yang harus segera kita selesaikan. Corona tidak bisa menjerat mimpi masa depan adik-adik. Corona tidak bisa menjerat cita-cita yang adik-adik inginkan dari lembaga ini, SMT Katolik Frater Mobile. Untuk itu adik-adik, Pak harapkan adik-adik tetap kuat, adik-adik tetap disiplin, adik-adik tetap bersyukur, adik-adik tetap menjalankan tanggung jawab adik-adik sebagai peserta didik yang terus belajar, dan belajar. Jangan pernah takut, karena adik-adik adalah generasi yang kuat, generasi yang hadir dari sejuta masalah yang hari ini ada di depan mata adik-adik. Dan kami yakin pertemuan kita ini disekat oleh sejuta rindu untuk memenuhi ruang kelas yang kosong sejak awal Maret sampai dengan awal tahun pelajaran ini. Adik-adik sama sekali belum pernah berada dalam ruang belajar yang sebenarnya. Tapi Pak yakin selama adik-adik berada di rumah, adik-adik tetap komitmen untuk terus merajut mimpi-mimpi dan cita-cita adik-adik. Untuk itu jangan pernah mengalah dan jangan pernah takut. Ubah diri, ubah dunia. Baik adik-adik peserta didik yang terkasih, hari ini di pembelajaran pertama kita akan mengenal materi yang namanya teks laporan percobaan. Namun sebelum kita memulai penjelasan dan penyajian materi ini adik-adik, kami minta kita semua menundukkan kepala, menyiapkan hati kita, batin kita yang tulus, perasaan syukur yang tulus kepada Tuhan sebagai hakikat pemilik kehidupan. Dia yang masih memberikan kesempatan kita untuk belajar bersama, walaupun melalui daring. Untuk itu adik-adik, mari kita menyiapkan diri, mengambil sikap doa yang tenang, hening, menyampaikan wujud-wujud khusus dari rumah yang adik-adik persembahkan untuk diri adik-adik. Mari kita mulai dalam doa. Berdoa selesai. Adik-adik yang terkasih, pembelajaran kita di bab pertama semester pertama ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021, adik-adik akan mengenal yang namanya teks laporan percobaan. Nah, di bab pertama ini kita akan mempelajari 4 KD khusus. Dari 4 KD ini, jika adik-adik melewati secara baik, maka bab pertama ini agak tuntas adik-adik. Dan di 4 KD ini adik-adik, Pak akan menyajikan setiap kali pertemuan dengan 1 KD pembelajaran, kalaupun itu memungkinkan. Jika tidak, maka setiap kali bisa disajikan dalam 2 kali pertemuan pembelajaran kita. Nah, untuk pertemuan pertama kita ini adik-adik, kita akan mengenal yang namanya bagaimana mengetahui atau mengidentifikasi isi dari sebuah teks laporan percobaan. Pada materi kali ini adik-adik akan mengenal kira-kira seperti apa itu teks laporan percobaan, bagaimana ciri-ciri teks laporan percobaan, mengenal struktur dari teks laporan percobaan, mengenal perbedaan antara teks laporan percobaan dengan teks yang lainnya, serta adik-adik juga akan mengenal bagaimana cara menemukan atau mengidentifikasi isi yang ada di dalam sebuah teks laporan percobaan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk pada materinya, adik-adik berpesan seperti ini.
Banyak ilmuwan muda yang lahir dari sebuah penelitian yang sederhana. Banyak ilmuwan hebat yang mampu menciptakan teori baru dari sebuah percobaan sederhana. Dan itu dikemas baik dalam sebuah teks yang namanya teks laporan percobaan. Kenapa mereka bisa? Adik-adik masih ragu. Mari kita belajar. Oke, baik adik-adik, kita akan memasuki penyajian materi di KD awal ini terkait dengan bagaimana mengidentifikasi isi dari sebuah teks laporan percobaan. Nah, di sini di slide pertama ini Pak sajikan sebuah gambar yang sangat unik untuk adik-adik perhatikan. Dan ini gambar tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita, di mana ada sebuah bambu yang dikemas secara baik untuk mengisi sebuah minuman khas daerah yang namanya moke. Dan ini ada Pak sajikan di awal, dan gambar ini menginspirasi Pak dalam sebuah penulisan materi atau penyajian materi teks laporan percobaan. Nah, Pak, kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini adik-adik ada proses pembuatan atau produksi moke yang mana sudah dari sejak awal ini menjadi warisan luhur masyarakat Nian Tanah Sika. Mereka bagaimana bisa mengolah sebuah air nira, setetes air nira menjadi zat alkohol, yang mana itu menjadi warisan budaya turun-temurun yang sampai hari ini masih berkembang. Dan tentu mungkin banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang hal ini. Dan ini ada gambarnya, adik-adik bisa lihat ada bambu, kemudian ada rumah kecil yang di bawahnya ada tungku, yang ada periuk tanahnya yang berisi air nira yang diolah menjadi alkohol. Nah, di sini Pak juga sengaja membuat satu tema umum di bab 1 ini adalah bagaimana kita mau menjadi seorang ilmuwan muda. Mari kita terus belajar. Langkah pertama menjadi seorang ilmuwan adalah kita harus sering melakukan percobaan. Kemudian mampu mendokumentasikannya dalam bentuk sebuah teks. Apa yang kita lakukan harus mampu kita dokumentasikan ke dalam sebuah teks. Dan teks itu adik-adik yang hari ini kita pelajari, namanya teks laporan percobaan. Nah, berarti menjadi lebih jelas adik-adik akan bertanya, apa itu teks laporan percobaan? Baik adik-adik, sebelum kita masuk pada apa itu teks laporan percobaan, ada sebuah gambar di sini yang bertuliskan efek libur terlalu lama. Nah, ini adik-adik lihat pasti ketawa ini gambar. Nah, di sini ada satu kata motivasi baik juga untuk adik-adik, bahwa orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan kita yang masih terus belajar akan menjadi pemilik dan penentu masa depan. Bahwa sesungguhnya kita tidak bisa meminjam kesuksesan orang lain, kesuksesan orang tuamu, kesuksesan gurumu untuk mengganti kesuksesanmu. Sehingga adik-adik, Pak minta kita terus belajar dalam kondisi apapun, dimanapun, dan setiap hari kita terus menggali informasi-informasi penting untuk masa depan kita. Mari kita lanjutkan adik-adik. Dalam pembelajaran di bab 1 ini ada 4 KD yang sudah banyak sajikan dalam program tahunan. Namun yang kita mau pelajari adalah KD 3.1. Untuk hari ini kita hanya konsentrasi pada KD 3.1, yaitu bagaimana adik-adik mengidentifikasi informasi dari sebuah teks laporan percobaan. Sedangkan KD yang lainnya nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya adik-adik. Nah, adik-adik, dalam mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan, adik-adik akan mengenal yang namanya pengertian laporan percobaan, ciri-ciri laporan percobaan, perbedaan laporan percobaan dengan teks lainnya, serta mungkin juga adik-adik akan mengenal bagaimana cara menemukan isi atau informasi penting yang ada di dalam sebuah teks laporan percobaan. Untuk itu, mari adik-adik kita mulai dari pengertian sebuah teks laporan percobaan. Di slide pertama ini Pak ambil dari buku sumber Erlangga. Erlangga menyatakan bahwa pengertian teks laporan percobaan itu adalah teks yang menjelaskan tentang sebuah percobaan, baik itu karya ilmiah ataupun laporan-laporan yang bersifat praktikum.
Ini yang diambil dari materi Erlangga. Sedangkan Pak punya referensi lain, pengertian kedua teks laporan percobaan. Ini Pak ambil dari buku Intan Pariwara. Teks laporan percobaan menurut Intan Pariwara mengatakan bahwa teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, hasil pengamatan, hasil observasi, dan hasil penelitian. Bagaimana adik-adik terkait dua pengertian yang Pak rangkum ini? Adik-adik bisa buat kesimpulan tersendiri dari pengertian teks laporan percobaan? Sudah paham pengertian teks laporan percobaan? Jadi Pak ulangi, teks laporan percobaan menurut buku Erlangga itu dia mengatakan bahwa teks yang menjelaskan tentang sebuah percobaan, baik itu karya ilmiah ataupun laporan praktikum. Kata kuncinya hampir sama dengan yang dibuat penjelasan oleh Intan Pariwara. Pada buku Intan Pariwara menyajikan bahwa teks laporan itu teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik. Tadi Erlangga jelaskan hasil praktikum. Intan Pariwara juga menjelaskan hasil praktik. Bahkan hasil pengamatan ditambahkan oleh Intan Pariwara. Dan hasil penelitian. Dengan sendirinya adik-adik tinggal menyimpulkan apa itu pengertian dari sebuah teks laporan percobaan. Sudah bisa adik-adik? Jelas? Kita lanjut. Nah, tujuan dari teks laporan percobaan. Tujuan dari teks laporan percobaan ini adalah bagaimana kita mampu menyajikan satu proses dan hasil yang sudah kita lakukan dalam suatu penelitian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Pak ulangi, jadi tujuan dari sebuah teks laporan percobaan itu adalah menyajikan proses. Isinya adalah menyajikan proses dari sebuah hasil yang dilakukan dalam suatu penelitian, suatu pengamatan, suatu praktik berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan landasan-landasan teori yang sudah ada. Nah, semakin jelaskan adik-adik dari pengertian kita sudah masuk sampai pada tahapan tujuan. Dan sebentar kita akan mengenal juga model-model teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari sebuah teks laporan percobaan yang bisa Pak sampaikan secara umum. Nanti secara detailnya adik-adik bisa temukan sendiri dalam slide pembelajaran ini. Yang pertama bahwa ciri teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan hasil percobaan. Jadi harus ada suatu hasil percobaan, ada hasil uji coba, ada hasil pengamatan, ada hasil praktik. Tidak bisa adik-adik membuat suatu proses laporan percobaan melalui daya imajinasi. Salah. Pak katakan salah. Jadi teks laporan percobaan lahir dari sebuah hasil percobaan, hasil pengamatan, hasil praktik, bukan hasil imajinasi, hasil dari mimpi Anda. Jelas? Kedua, pembahasan dalam sebuah teks laporan percobaan akan dikemukakan secara objektif. Artinya tidak bersifat subjektif, tidak bersifat kita punya pendapat pribadi. Jangan sampai adik-adik membuat kebenaran dari pendapat pribadi adik-adik, padahal dalam uji cobanya salah. Dalam kenyataannya salah. Sehingga tidak boleh kita membuat secara subjektif, tapi harus objektif, nyata, berdasarkan apa yang ada. Yang berikut adik-adik disusun berdasarkan struktur yang runtut. Nanti strukturnya seperti apa akan dibahas pada slide berikutnya. Dan juga dalam teks laporan percobaan menggunakan bahasa baku, bahkan juga menggunakan bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah dalam teori bahasa Indonesia disebut dengan kata-kata kajian. Kata-kata kajian itu kata-kata yang digunakan pada istilah-istilah khusus, pada teori-teori tertentu. Sedangkan kata-kata umum itu yang namanya dalam bahasa Indonesia disebut kata-kata populer. Jadi kalau populer. Dia kan durasi 10 liter. Jadi oke. Jadi pas menghapus satu kali dulu. Siap. Lanjut.
Cahaya kurang. Jadi itu adik-adik, dalam bahasa Indonesia ada dua jenis penggunaan kata. Adik-adik mau menggunakan yang populer atau yang kajian. Nah, kalau yang populer yang umum. Kalau yang kajian yang khusus pada istilah teknis tertentu. Misalnya ini Pak, kasih contoh ya. Kalau di rumah, mama atau bapak pada saat kegiatan di rumah, aktivitas sehari-hari, adik-adik kemudian dipanggil oleh mama atau bapak. Nona, kau tolong ambil dulu saringan di dapur itu. Nah, itu kata-kata yang namanya kata populer, kata yang sering kita gunakan dalam komunikasi keseharian. Tapi kalau penggunaan dalam teori-teori lain, dalam kata-kata istilah-istilah tertentu, orang tidak menggunakan kata saringan karena itu katanya terlalu umum. Orang akan langsung merujuk pada kata-kata yang lebih khusus, yang namanya kata kajian. Misalnya saringan tadi diganti menjadi filter. Jadi ada perbedaan kata saringan dan kata filter. Ke bengkel misalnya, ada yang sering bawa motor, bengkel ke motornya rusak lalu dibawa ke bengkel, sampai di bengkel diganti. Ternyata yang rusak adalah filter udaranya. Filter udara itu nama artinya sebenarnya saringan udara, tapi dalam istilah bengkel teknis orang mengatakan itu filter. Nah, itu perbedaan antara kata kajian dan kata populer. Sehingga bahasa dalam sebuah teks laporan percobaan itu menggunakan bahasa baku dan juga menggunakan bahasa yang ilmiah, artinya mengacu pada kata kajian tadi adik-adik. Kata yang khusus pada ilmu atau pengetahuan tertentu. Yang berikut adik-adik, dalam sebuah teks laporan percobaan juga memiliki data yang harus lengkap adik-adik. Lengkap, jelas. Segala hal yang kita perlukan harus didatakan secara lengkap. Tidak bisa sepotong-sepotong lalu kita membuat kesimpulan. Tidak bisa sepotong-sepotong pengamatan kita lalu kita menuliskan dalam teks laporan percobaan. Harus datanya lengkap. Apa yang mau kita cari, datanya dikumpulkan secara lengkap. Lalu yang berikut adalah masalah yang ada dalam teks laporan percobaan itu harus dimunculkan secara terperinci sehingga orang mengikuti alur percobaan kita secara baik. Orang mengikuti penjelasan hasil percobaan kita secara runtut, pemahaman mereka jadinya lebih baik. Tapi kalau tidak lengkap atau tidak dimunculkan secara terperinci, maka orang jadinya tidak mengerti. Jadi harus disajikan secara terperinci adik-adik. Baik, kita lanjut dulu. Ini juga masih penjelasan-penjelasan, Pak tidak lagi mengulang penjelasannya. Nanti adik-adik bisa baca dan melihat sendiri terkait dengan ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Yang mau lanjutkan di sini adalah bagaimana mengenal ciri kebahasan teks laporan percobaan. Sebenarnya ini ada pada KD berikutnya, tapi pasal singgung memang sehingga pada KD berikutnya adik-adik tinggal mengulangi kembali. Dalam sebuah teks laporan percobaan adik-adik memiliki ciri-ciri kebahasaan. Di antaranya pertama menggunakan kaidah bahasa yang baku, tadi sudah dijelaskan di awal. Yang kedua menggunakan juga kalimat tunggal, bahkan kalimat majemuk. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya terkait dengan KD unsur-unsur kebahasaan dari sebuah teks laporan percobaan. Lalu menggunakan konjungsi, menggunakan juga kata-kata teknis tadi dan juga kata-kata populer. Kata teknis nama lainnya kata kajian. Menggunakan kata bilangan, menggunakan juga kata depan dan imbuhan-imbuhan. Bahkan menggunakan juga tabel, diagram, dan grafik dalam kebutuhan kita menyajikan data laporan percobaan. Ini unsur-unsur kebahasaan yang merupakan ciri dari sebuah teks laporan percobaan. Nah adik-adik, dari pengertian sudah kita ikuti. Coba adik-adik ingat kembali penjelasan Pak sebelumnya. Setelah itu kita sudah mengikuti kembali juga ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Dan sekarang kita masuk pada bagian mengenal struktur teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini memiliki berbagai versi struktur. Di sini Pak akan sajikan 3 versi struktur. Versi pertama, teks laporan percobaan itu memiliki struktur berupa tujuan, diikuti alat-alat dan bahan, diikuti langkah-langkah kerja, diikuti hasil kerja atau hasil penelitian, hasil pengamatan, lalu diakhiri dengan sebuah kesimpulan. 5 struktur versi pertama.
Versi kedua adik-adik, penyajiannya ada dua struktur. Ada struktur utama dan struktur ilmiah. Struktur utama itu hanya ada 3 struktur, yaitu struktur umumnya yang terdiri atas pernyataan umum dan juga terdiri dari sebuah uraian, perincian uraian. Sedangkan struktur ilmiahnya dirincikan dimulai dari judul, ada objek, ada pelaku percobaan, ada tempat dan waktu percobaan, ada tujuan, ada juga bahan dan alat, ada juga langkah-langkah, ada juga hasil percobaan yang kita terima, dan juga ada simpulan, serta bahkan diakhiri dengan daftar pustaka yang merupakan rujukan teori yang kita gunakan dalam penulisan percobaan kita. Ini versi kedua struktur teks laporan percobaan. Nah, yang berikut versi ketiga dari teks laporan percobaan ini. Struktur ketiga dari teks laporan percobaan ini ada judul. Dari judul ini akan menampilkan kata kunci yang ada dalam isi teks laporan percobaan. Yang kedua adik-adik, pendahuluan. Pendahuluan ini menampilkan latar belakang, alasan mengapa sampai dengan kita mau melakukan satu percobaan. Bahkan sampai dengan rumusan masalah harus kita tampilkan dalam pendahuluan. Rumusan masalah ini adalah kata kunci untuk menjawab masalah yang mau kita gali dari sebuah percobaan, dari sebuah praktikum, dari sebuah pengamatan. Lalu yang berikut ada tujuan. Tujuannya hasil yang kita dapatkan dari masalah. Itu juga nanti diuraikan dalam pendahuluan. Setelah itu adik-adik ada landasan teori. Landasan teori ini yang membantu kita untuk memecahkan masalah, memecahkan rumusan masalah yang ada pada pendahuluan. Setelah itu adik-adik ada metode penelitian. Metode ini membantu kita untuk memaparkan alat dan bahan serta prosedur kerja, cara kerja dalam sebuah percobaan pengamatan. Ada juga struktur yang berikut namanya hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini adik-adik wajib dipaparkan secara cermat dan jelas, secara terperinci, berdasarkan kajian teori. Nah, perlu Pak sampaikan bahwa dalam hasil pembahasan, hasil percobaan dan pembahasan, kadang-kadang apa yang menjadi perkiraan kita di awal bisa salah dalam penelitian dan percobaan. Tidak sesuai dengan hasil penelitian dan percobaan. Misalnya, Pak ambil contoh, kita mau menguji kandungan vitamin C pada jeruk dan stroberi. Kita berpikir bahwa jeruk memiliki kandungan vitamin C yang paling banyak. Ternyata setelah melakukan uji coba dalam penelitian kita, stroberi memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak dari jeruk. Nah, hasil pembahasan kita harus tulis secara jujur. Tidak bisa kita mengubah hasil percobaan kita. Tulislah, stroberi memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak dari jeruk. Dan itu dibahas secara terperinci pada bagian hasil dan pembahasan. Setelah ada hasil dan pembahasan, adik-adik kita akan masuk pada simpulan. Kesimpulan ini adalah intisari hasil percobaan yang dipaparkan lebih ringkas daripada bagian hasil dan pembahasan sebelumnya. Kata-kata kunci yang kita ambil dan kita isi pada bagian simpulan sebagai sebuah pembahasan akhir yang menjadi inti dari uji coba kita. Setelah itu ada daftar pustaka yang mana sebuah rujukan berisi rujukan-rujukan teori, kajian-kajian teori yang kita gunakan selama melakukan uji coba pada judul tertentu. Nah adik-adik, itu struktur yang ketiga. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau kami mau menulis teks laporan percobaan, kami gunakan struktur yang mana? Ingat adik-adik, dari ketiga struktur ini Pak tidak membatasi ruang gerak adik-adik untuk berkreasi. Adik-adik boleh menggunakan ketiga struktur ini, memilih salah satu dari struktur yang ada ini untuk menyajikan atau menulis teks laporan percobaan yang adik-adik lakukan dalam percobaan sederhana dimanapun adik-adik berada. Sehingga dari tiga struktur ini justru membantu adik-adik untuk mengenal lebih jauh tentang teks laporan percobaan. Ternyata ada versi pertama dengan struktur yang modelnya begini, versi kedua yang strukturnya model begini, dan versi ketiga yang strukturnya model seperti ini. Jelas adik-adik? Mari kita lanjutkan. Nah adik-adik, setelah mengenal struktur, Pak akan membantu adik-adik dengan mengenal bagaimana perbedaan teks laporan percobaan dengan salah satu teks yang Pak pilih, yaitu teks prosedur.
Sehingga di kelas 7 adik-adik belajar teks prosedur, di kelas 9 kenapa kami harus belajar teks laporan percobaan? Sebuah pertanyaan untuk kita semua. Nah adik-adik, ternyata dari kedua teks ini ada kesamaan dan ada perbedaan adik-adik. Dari segi fungsi, teks prosedur itu hanya memberitahukan proses dan tahapan melakukan sesuatu. Prosedur kerja atau penyajian kerja. Sedangkan dari fungsi teks laporan percobaan itu dipakai untuk menyajikan atau melaporkan data hasil percobaan yang telah dilakukan kepada para pembaca. Dan ini dalam teks laporan percobaan wajib harus ada percobaan dan harus ada penelitian. Teks prosedur tidak membutuhkan percobaan dan penelitian. Dia hanya menyajikan cara langkah-langkah kerja. Kedua perbedaan dari segi struktur. Pada teks prosedur itu memuat tujuan yang mau dilakukan. Ada alat, bahan, langkah prosedur kerja. Bahkan tahapan kerja. Tapi pada struktur teks laporan percobaan yang tadi kita sudah pelajari, adik-adik ada 3 struktur. Itu berisi material, ada berisi alat dan bahan, ada langkah-langkah prosedur kerjanya, dan juga ada hasil percobaan dan juga kesimpulan. Prosedur tidak punya hasil percobaan dan kesimpulan, tapi dalam teks laporan percobaan punya hasil percobaan dan juga punya kesimpulan. Bahkan punya kajian teori, adik-adik lihat struktur yang lengkap. Dan diakhiri dengan penulisan daftar pustaka. Sedangkan dari sisi kebahasaan hampir sama dari kedua teks ini. Pak tidak menguraikan di sini karena nanti ada pembahasan di unsur kebahasaan tersendiri. Mari kita lanjutkan. Perbedaan teks laporan percobaan dengan teks prosedur. Dari struktur teks rekaman percobaan, pada dasarnya hampir sama dengan teks prosedur. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan pada hasil percobaan dan kesimpulan. Di mana hasil dan kesimpulan ini tidak ditemukan tadi, Pak ulangi, tidak ditemukan pada teks prosedur, hanya ditemukan pada teks laporan percobaan. Sedangkan isinya, pada teks prosedur, isinya hanya sekedar menyampaikan tata cara kerja tentang sesuatu yang mau kita lakukan. Sementara teks laporan percobaan berisi hal-hal yang mau disampaikan lengkap dengan hasil penelitian dan pembahasan yang diambil dari hasil pengamatan percobaan, serta dibuatkan kesimpulan berdasarkan hasil percobaan. Semakin jelas kan adik-adik terkait dengan perbedaan dari kedua teks ini? Ini Pak hanya membedakan teks prosedur dengan teks laporan percobaan yang memiliki kedekatan. Jadi kalau secara sederhana adik-adik mau dikatakan teks laporan percobaan itu induknya, anaknya itu teks prosedur. Jadi di dalam teks laporan percobaan juga mengambil bagian struktur dari teks prosedur yang sudah adik-adik pelajari di kelas 7. Semakin jelas adik-adik? Oke, kalau jelas kita lanjut. Baik adik-adik, setelah kita mengenal perbedaan, sebelum kita mengenal perbedaan dari teks laporan percobaan dan teks prosedur, kita juga mengenal ciri-ciri. Kita juga sudah mengenal struktur, ada 3 struktur tadi, bahkan kita sebelumnya kita mempelajari mengenal pengertian atau definisi dari teks laporan percobaan. Nah sekarang adik-adik kita masuk pada bagian berikut yaitu contoh. Yang mau Pak sajikan di sini adalah contoh dari kedua teks yang Pak bedakan tadi. Contoh teks prosedur, lalu kita masuk pada contoh teks laporan percobaan untuk membantu adik-adik semakin lebih jelas mengingat bagaimana memahami sebuah teks laporan percobaan secara lebih rinci. Nah, di sini contoh teks prosedur adik-adik. Adik-adik bisa lihat, Pak tidak perlu bacakan. Sehingga adik-adik bisa lihat kembali berulang-ulang yang ditampilkan dalam slide ini. Di mana dia memiliki struktur tujuan, ada alat dan bahan, lalu kemudian ada langkah-langkah dan ada bagian penutup. Ini teks prosedur. Nah, bagaimana kita melihat contoh dari teks laporan percobaan? Nah, ini adik-adik bisa lihat.
Contoh teks laporan percobaan membuat pelangi. Di sini dimulai dengan tujuan, diikuti dengan struktur kedua adalah alat dan bahan yang dibutuhkan, diikuti lagi dengan struktur yang ketiga adalah proses membuat pelangi, struktur berikutnya ada hasil dari proses percobaan yang dilakukan, lalu ada kesimpulan. Jelas adik-adik dari kedua contoh ini? Sudah menemukan perbedaan? Sudah membuktikan perbedaan yang Pak sampaikan tadi? Sudah menemukan ciri-ciri berdasarkan kedua teks ini? Semakin jelas definisi dari teks laporan percobaan? Kalau semuanya jelas, mari kita lanjutkan. Nah adik-adik, kita akan masuk pada bagian berikut adalah bagaimana mengidentifikasi informasi pokok dalam sebuah teks laporan percobaan. Adik-adik, mengidentifikasi itu artinya kita menemukan isi, menggali isi, mencari isi dari sebuah teks laporan percobaan. Sehingga bagaimana caranya? Nanti di sini Pak akan menyajikan, karena ini adalah inti dari KD yang kita pelajari. Ingatkan tadi di awal kita mempelajari bagaimana mengidentifikasi informasi pokok yang ada dalam teks laporan percobaan. Nah adik-adik, ternyata isi pokok dari sebuah teks laporan percobaan itu terdapat dalam strukturnya. Jelas adik-adik? Pak ulangi ya. Informasi pokok dalam teks laporan percobaan itu terdapat dalam struktur teksnya. Yang mana? Dimulai dengan tujuan percobaan, bahan dan alat yang digunakan, langkah-langkah percobaan, sampai dengan pada bagian struktur yang terakhir adalah hasil percobaan. Di dalam bagian-bagian struktur ini, adik-adik memuat inti penting dari sebuah teks laporan percobaan. Sehingga kalau ditanya mencari informasi pokok dalam teks laporan percobaan, adik-adik cari pada bagian strukturnya. Setelah itu adik-adik rangkai dalam beberapa gagasan-gagasan pokok yang disatukan menjadi sebuah intisari informasi pokok yang adik-adik temukan dari sebuah teks laporan percobaan. Bagaimana adik-adik? Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan nanti bertanya pada ruang berikutnya. Nah, adik-adik lebih detailnya adik-adik bisa membaca bagaimana cara mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Di sini pada sajikan dua cara. Yang pertama, untuk mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan, adik-adik perlu menemukan beberapa unsur penting dalam struktur yang tadi Pak sudah jelaskan. Seperti judul laporan, objek yang diteliti, metode penelitian, latar belakang penelitian, termasuk juga hasil yang diperoleh dari penelitian atau percobaan, sampai dengan pada kegiatan percobaan, dan juga sampaikan dengan hasil pembahasan percobaan dan kesimpulan. Lalu yang kedua, setelah adik-adik sudah merujuk pada strukturnya tadi, informasi-informasi yang ada dalam struktur tersebut disajikan pada bagian isi dalam sebuah teks laporan percobaan melalui kumpulan-kumpulan gagasan yang ada di setiap struktur teks. Jadi misalnya di struktur pertama ini adik-adik lihat judulnya apa? Judulnya adalah membuat pelangi. Berarti kata kunci yang adik-adik temukan adalah membuat pelangi. Latar belakangnya, misalnya adik-adik lihat tadi pada bagian struktur latar belakangnya adalah bagaimana tujuan, mengapa alasan adik-adik membuat satu tujuan penelitian. Alasannya adalah ingin mengetahui kenapa pelangi itu bisa terjadi, kenapa pelangi itu ada. Nah, di sini adik-adik bisa menyampaikan dalam bentuk informasi di bagian latar belakang. Nah, berarti di situ alasan informasi mengapa pelangi terjadi dan bagaimana pelangi terjadi, adik-adik bisa ambil menjadi sebuah intisari dari sebuah pokok teks laporan percobaan. Jelas adik-adik? Oke. Sekarang adik-adik, kalau semua sudah jelas, jika ada pertanyaan terkait dengan materi ini, boleh kita diskusikan di ruang kita, ruang belajar kita, bisa melalui WA Group atau japri ke WA pribadinya Pak Carlos, atau juga bisa langsung memberikan kolom komentar di
aplikasi Edmodo ya, yang kita gunakan dalam proses pembelajaran ini. Nah adik-adik, Pak memberikan latihan yang tidak terstruktur. Latihan ini ada 4 nomor untuk kembali membuka, mengingat apa yang sudah Pak sajikan dalam pembelajaran kita hari ini. Pertama adik-adik diminta untuk mencari teks laporan percobaan berdasarkan ketiga model struktur teks yang tadi sudah Pak sajikan. Adik-adik cari mana yang model struktur pertama, mana teks laporan percobaan yang model struktur kedua, dan mana model yang ketiga. Dicari 3 struktur. Dari cari teksnya, bandingkan dengan struktur yang sudah Pak jelaskan tadi. Ada atau tidak? Ditemukan. Boleh cari di Google, boleh cari di buku-buku referensi yang adik-adik miliki. Silakan. Kebebasan adik-adik untuk mencari dan untuk menemukan ketiga struktur yang tadi sudah Pak jelaskan. Kedua, adik-adik menjelaskan persamaan ciri dan struktur dari ketiga jenis teks yang adik-adik cari tadi, yang sudah adik-adik temukan. Jelaskan persamaan cirinya, jelaskan juga persamaan strukturnya. Ada tidak kesamaan dari ketiga struktur tersebut? Ada tidak kesamaan dari ketiga ciri, dari ketiga teks yang berbeda? Yang ketiga, adik-adik menjelaskan perbedaannya. Perbedaan dari ciri dan perbedaan dari struktur. Kalau tadi kita mencari persamaan, sekarang kita mencari perbedaan ciri dan struktur dari ketiga teks laporan percobaan. Dan yang terakhir, adik-adik menjelaskan isi informasi yang adik-adik temukan dari teks laporan percobaan pertama, teks laporan percobaan kedua, dan teks laporan percobaan yang ketiga. Dibuat masing-masing isi informasinya seperti apa, dengan cara menemukan isi informasi yang sudah Pak jelaskan sebelumnya. Bisa paham adik-adik? Kalau jelas, maka latihan ini diberikan untuk adik-adik kembali mengingat referensi, mengingat materi yang sudah Pak sajikan pada pembelajaran hari ini. Selamat belajar adik-adik, dan selamat mengerjakan latihan yang tidak terstruktur ini. Boleh adik-adik kumpulkan latihan ini dalam waktu 1 minggu.